Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samaa wa zayyanaha bil malaikati wal anbiya wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan Allahumma shalli alaihi abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad Allahumma shalli alaihi al-qail inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aytumul ikhtilafa fa'alaykum bis-sawadil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yaumin ziham. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi, qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Shadaqallahul azim. Yang mulia para habaib, khususnya Al-Habib Hasan bin Ali bin Abdullah Raidrus, yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, guru taufik, kemudian guru Rahman, dan para guru, para ulama kita yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah Musalla Mahallul Khair, peringatan haul yang ke-216 Jaddina Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu wa ardhah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca manaqib adalah salah satu ciri khas daripada kebudayaan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bila yang ketujuh baca manaqib berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahaul demikian pula. Jadi yang ketujuh bahaul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nang kada ketujuh berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslim, mukmin, dan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peringatan haul adalah ta'zim kepada Allah. Kenapa demikian? Karena ta'zim kepada wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tiada takut atas diri mereka dan tiada mereka bersedih. Jadi tandanya wali Allah Ta'ala tiada pernah ia takut kecuali kepada Allah, tidak pernah dia khawatir kecuali kepada Allah. Kemudian tiadalah pernah dia sedih akan hal-hal yang terjadi yang menimpa akan dirinya. Tapi kalau bersedih apa yang terjadi menimpa akan umat Nabi Muhammad, iya. Jadi bersedih memikirkan umat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman. Artinya iman mereka itu zahir batin, sampai kepada hakikatnya. Dan adalah mereka yang takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benar. Di antara daripada keistimewaannya Allah beri
kepada Datuk kita Maulana Syekh Muhammad Al-Syed bin Abdullah Al-Bajjali dimudahkannya sidin menuntut ilmu agama, sehingga diriwayatkan bahwasanya beliau menguasai 35 macam bidang ilmu. Alat tahqiq artinya sampak, kadang sekadar tahu aja kan. Jadi kita banyak yang tahu ya, malah tahu ilmu tajwid, tahu ilmu Al-Quran, tahu ilmu tafsir, tapi kada sampak, artinya kada sampai kepada haqiqatul amri. Kalau sidin alat tahqiq, sehingga beliau disebut muhaqqiq, orang yang betul-betul paham seluk-beluk ilmu. 35 macam ilmu yang beliau kuasai adalah beliau kuasai dengan tahqiq, sehingga ada kisah. Diriwayatkan dari Tuhan Datuk Kalampayat itu mampu menulis Al-Quran dari belakang ke depan. Jadi menulis itu dari ujung ke depan. Kenapa demikian? Menunjukkan bahwasanya sidin betul-betul hafal, dan hafalan sidin itu melebihi sekadar hafal biasa. Kalau orang hafal biasa, menulis belum tentu dia lancar. Hafalan ya, tapi waktu nulis kadang-kadang bisa keluparan karena sambil nulis. Nah, apalagi harus menulis dari belakang. Itu menunjukkan penguasaan daripada Al-Quran yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada beliau. Para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala jika disambat akan hal ehwal mereka itu, dan jika disebut akan nama mereka itu, turunlah beberapa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu adalah isinya tenang. Makanya dari tenangnya kita di masjid ini atau di majelis ini ketunduk pada asal jangan beriwa. Selain pulang ketunduknya tetap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kaum muslimin dan kumpul-kumpul membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Membaca Al-Quran harus, mempelajari Al-Quran majelis ta'lim, mengagungkan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk bagian daripada majelis ta'lim. Maka jika berkumpul kaum muslimin dalam rangka hal yang demikian itu, turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat, turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketenangan, turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat-malaikat yang meliputi akan tempat ini. Cuma kita ada melihat setiap langkah kita itu di majelis-majelis yang seperti ini, malaikat berabut mengandak alar-alar mereka agar dijajak oleh orang yang hadir di majelis seperti ini. Kenapa? Karena hendak tertimpa dan terkena daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangannya kita melihat, maka kita akan menyaksikan malaikat bertumpang-tumpang sampai ke atas langit dari majelis seperti ini karena ingin kena tuangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berani menanggung resiko dan siap menerima semua konsekuensi tatkala dia mengatakan Tuhan kami Allah. Jadi orang yang wani bertanggung jawab bukan hanya sekedar mengucap siapa Tuhan engkau? Allahu Rabbi. Adakah itu aja? Tapi Allahu Rabbi, lawan gawinya, lawan amalnya, lawan hatinya, lawan hartanya, lawan ilmunya,
lawan tenaganya mengagungkan Allah. Sehingga dalam kesehariannya tiada yang lebih besar, yang lebih agung kecuali Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tapi mahayal, kamu mahayal ke sana kemari. Yang agung Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Anar Razzaq dzul quwwatil matin. Aku yang memberi rezeki dan aku mempunyai kekuatan yang kadang-kadang tinggi. Percaya ada? Oh percaya ulun dimuntung pas sampai ke hati kan? Para wali-wali Allah Ta'ala sampai sudah keyakinan mereka. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berani berjuang di jalan Allah yang agung, yang hebat hanya Allah, yang lain kan ada hebatnya. Bila merasa seorang hebat, kok salah. Kok seorang ya kalau ada seorang yang mau itu kadang menjadi apa? Itu ngarannya ananiya, mentang-mentang. Dia kurang Jawa, ojo dume, jangan mentang-mentang. Karena mentang-mentang itu terbaik. Mentang-mentang bungas terbaik. Mentang-mentang kada bungas terbaik juga. Mentang-mentang sugih kada bagus, mentang-mentang miskin kada bagus juga. Bagaimana mentang-mentang miskin? Apa ya contohnya mentang-mentang miskin? Menyambati orang sugih, mentang-mentang ini miskin, disambati orang sugih. Padahal orang sugih itu jangan disambati, datangi dia kalau pintai. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah dia berani mengambil risiko dengan apapun demi untuk Allah, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul akan turun kepada mereka malaikat-malaikat untuk apa? Menjagai mereka, mendoakan mereka, menguatkan hati mereka. Apa katanya malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Sifat siapa? Itu kada takut, kada sedih, sifat wali. Jadi orang-orang yang tauhidnya dalam, yakin, istiqomah ibadahnya secara zahir dan batin, maka mereka lah wali-wali Allah yang turun kepada mereka malaikat-malaikat dan malaikat berseru, jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang kalian dijanjikan. Kan dalam ayat yang lain, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi dua ayat yang di surat yang berbeda tapi sama. Terus bagaimana keadaannya mereka itu? Nahnu auliya. Kami adalah wakil-wakil, pendamping-pendamping, kawan-kawan, pembela-pembela, penolong-penolong kalian. Biar malaikat menolongi kita. Biar malaikat bila ada apa-apa kami yang maju. Nahnu auliya'ukum bil hayati dunya wa bil akhirah, dalam kehidupan dunia dan sampai ke akhirat kami yang mengawali kamu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian di dalam akhirat dan di dalam surga apa yang dikehendaki oleh diri-diri kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa-apa yang kalian inginkan. Kenapa? Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai jamuan tamu dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Allah Ta'ala menghormati tamu sini. Wali-wali Allah Ta'ala pun yang meninggal dunia dijamu oleh Allah Ta'ala. Pun Allah Ta'ala memberi jamuan, ya ada nasi sebungkus, ya lah. Jadi ada orang alim di Banjar waktu ceramah awan ulun, anak ipit
anak katak dimakan itik. Nunya ada nasi kotak masukkan ke plastik. Ya, ini kalau jamuannya jamaah majelis, tapi kalau jamuan Allah, wah istimewa. Ya kan? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih hebat, lebih kuat, lebih pasti, lebih manfaat kata-kata dibandingkan orang yang mengajak orang lain untuk ingat sama Allah. Berbisnis, beliuran untuk nilainya jauh dibandingkan orang ajar. Karena orang ajar membawa orang untuk ingat sama Allah. Waman ahsanu qawlan. Siapa ujar Allah Ta'ala yang lebih bagus, lebih pasti, lebih indah, lebih manfaat, lebih pas, lebih tepat dan lain sebagainya kata-kata dibandingkan orang yang da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, dan beramal soleh dan berkata aku orang Islam. Jangan takut kita mengatakan kita orang Islam, tapi bujur-bujur jangan mengaku Islam sifat 20 aja ada hafal. Islam juga cuma ya harus lebih didalami lagi. Bahaul setiap tahun bikin acara baca manaqib, syair, nasyid. Manfaatnya apa? Pasti ada manfaatnya. Cuma manfaat itu berkesinambungankah? Kadakah kawa dibawa buli ke rumah? Kadakah habis dilurung? Ada juga yang setiap pengajian boleh ke rumah ada bakasnya pengajian berpuluh-puluh tahun kata itu aja. Maka orang-orang yang hadir di pengajian kemudian tiada berbekas pada dirinya seumpama orang yang makan begitu keluar dari majelis muak, lapar pulang. Di majelis ini kita mendapatkan makanan rohani, kuat hati kita, ingin beribadah. Begitu keluar ada penyakit-penyakit yang mengganggu, virus-virus yang berterbangan. Apa itu? Virus ghibah, penyakit hasud, penyakit dengki, virus kata corona, virus apa lagi ya? Virus memandang dengan yang haram, virus mendengarkan panggilan yang haram. Akhirnya makanan yang sudah kita santap di majelis taklim seharusnya kita kenyang dimuntahkan kembali 10 tahun karena kenyang-kenyang. 10 tahun tidak mengangkat derajatnya. Kakak itu aja. Kenapa? Setiap selesai dia menerima, situ saja dia mengeluarkannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi acara-acara seperti ini bahaul, manaqib, kemudian dan lain-lain penting untuk kita bawa bumi ke rumah kita. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu bilanya ada kawa hadir karena udzur, mencari iman hadir. Besok hari Nabi pada apa? Sidin bahasan apa? Semangat untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang belajar pun menyampaikan tanpa diminta. Nabi SAW bersabda, rahimallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'a farubba muballagin au amin sa'i. Allah memberi rahmat kepada seseorang yang mendengar kata-kataku lalu dia menghafalkannya, lalu dia menyampaikannya kepada orang lain yang belum mendengarnya. Boleh jadi yang menyampaikan lebih mengerti daripada yang disampaikan.
Boleh jadi sebaliknya, yang disampaikan lebih paham daripada yang menyampaikan. Itu karunia Allah. Atau bisa juga rubah itu litakwil atau litaksir dalam ilmu nahwu kan kayak kalau rubah. Nah, itu artinya imma litakwil wa imma litaksir. Berapa banyak atau sedikit sekali. Luas, bahasa Arab luas. Bahasa Nabi itu bahasa yang sedikit lafaznya, luas maknanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah orang-orang yang mencintai para wali-wali Allah. Siapakah para wali-wali Allah? Para wali-wali Allah adalah orang yang sifat-sifatnya seperti yang ada dalam Al-Quran. Penyabar, apabila bertemu orang mengucapkan salam, mendoakan baik, kemudian tidak mengganggu orang lain, dan lain sebagainya. Biasanya ada bang rahmat, wali-wali Allah Ta'ala itu jangan diikuti bang rahmatnya, karena banyak mana wali Allah yang kadang keluar karomatnya. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu termasuk wali yang tidak banyak diceritakan karomah sini. Yang lebih ditonjolkan adalah ilmu sini. Yang lebih ditonjolkan adalah zuriat dan keturunan sidin yang salihin dan saleh. Maka karomatnya biarlah tuh. Biarpun dia tidak mempunyai karomat ilmu lebih daripada karomat-karomat para abang dan lain sebagainya. Tatkala seseorang belajar ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, amanah dalam mengajar, dia mengamalkannya, itu wali, ini wali Allah, biar dia pada bisa menangguh apa yang terjadi besok. Karena urusan ketangguhan itu orang ahli seher kan bisa, dan ada ilmunya, ada amalannya, hendak kah? Paling sejam baca dia tahu sampai sebulan. Apa yang terjadi besok sampai sebulan, paling sejam baca. Ada ilmunya. Apakah itu keramat? Bukan. Ilmu. Bahkan dalam pagar itu ada orang alim. Dalam pagar itu punya ilmu. Dia bisa menghitung kejadian dunia seluruhnya. Bahkan dia bisa menghitung fulan bin fulan, lahir tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, dan ini akan kawin tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, akan punya anak istrinya tanggal sekian, jam sekian, dan dia akan meninggal pada hari ini, jam sekian, tanggal sekian. Jadi bertahun gurunya itu kasyaf lainnya sih, ilmu. Ternyata ada satu macam ilmu yang dikuasai oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu menghitung dunia dan kejadiannya dan pasti dalam dasarnya. Karena semuanya matematika. Cuma yang kita tahu kan matematika kita 1 tambah 1 2, 1 kali 2 2 kali 2 4, kalian bagian kurangan bagian sama dengan itu aja. Padahal dunia ini hisab. Di Hadramaut itu kayak ini aja nah. Oh di situ kita. Dari mana? Mendapatkan bunyi angin. Angin yang bertiup dari Ka'bah bunyinya lain dengan bunyi angin yang bertiup di selain Ka'bah. Kasyaf ilmu, masih ilmu, dan seterusnya panjang ya. Ilmu itu macam-macam. Jadi ada salahnya kalau jadi orang. Jadi ada ilmu menghitung tetesan air hujan. Jadi dia tahu karena jam sekian, menit sekian, detik sekian turun banyak. Dan akan berhenti jam sekian, menit sekian, detik sekian, dan kena banjirnya sampai sekian. Kasyaf ilmu. Pakai kalkulator. Ilmu langka. Ilmu yang telah dibawa
oleh orang-orang yang punya ilmu itu meninggal dunia. Kalau orangnya kada ngerti. Nabi kita bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma, Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'a minal ibad, walakin biqabdil ulama. Akhir hadis panjang. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu langsung tiba-tiba nang alim jadi bungul, enggak. Tapi dengan meninggalnya orang-orang alim. Jadi kalau orang alim meninggal, ilmu jadi bawah. Yang mewarisi ilmu sini itu belum tentu kayak sini. Wah ini lucu mencari orang yang mewarisi 35 macam ilmu fan daripada Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari. Diriwayatkan bahwasanya satu-satunya buyut sidin yang menguasai paling banyak ilmu cuma 30 macam saja, yaitu Datuk Kaniran. Itu macam aja, kan sampai 35. Ditugil alim benar sudah itu. Jadi di antara bali sarang itu ujar riwayatnya yang paling alim Datuk Kaniran, yaitu Sakuddin. Sidin itu paling alim, menguasai 30 macam ilmu Datuk Kalam. Dia orang apa? Nah lain dong ini, anak ilmunya ada di mana? Ilmu mengetahui tentang siapa yang dalam kubur, ilmu yang mengetahui melihat mukanya dia ketahuan orang ini, keturunan ini, kemudian dan sebagainya, namanya ilmu firasah. Kemudian ilmu macam ilmu. Nah ini meninggal kurangnya siapa namanya ini? Makanya penting banget kita untuk melestarikan ilmu itu dengan mengirim anak-anak kita ke pesantren, madrasah, kemudian belajar ilmu agama. Tahun 2003 Abah Guru Allahyarham mengiau beberapa orang. Kemudian sudah garing. Tahun 2005 meninggal, 2003 sudah mengiau, sudah garing. Setelah kan aku maulid yang bahari-bahari setelah apa? Lalu dia berpesan kepada orang ini buat dalam pagar. Nah nanti guru anu sudah ada, guru anu sudah ada, guru anu sudah ada. Suatu saat mata pura bisa kosong kayak caranya. Perkirakan nikah namanya. Kirim sebanyak-banyaknya murid-murid ke Hadramaut, kemudian mengkadan muridnya jangan duit. Jadi sini mikirkan untuk regenerasi yang akan datang. Alhamdulillah ternyata sekarang banyak tamatan dari Hadramaut, karena sekarang ini yang bisa kompeten bahwa yang cocok dengan kita di sini Hadramaut, karena ada istiadatnya dan lain sebagainya. Kalau yang lain nanti ada yang Wahabi, yang dia dan sebagainya, repot. Ke Mekah juga sulit, biayanya larang, kemudian banyak penangkapan di sana ngalih. Jadi yang terbuka pada waktu itu Hadramaut. Jadi Hadramaut. Termasuk saya sendiri waktu mau berangkat musyawarah dengan Sidin, dia Sidin baik pulang kami berangkat. Demi untuk apa? Supaya anak alim-alim ini ada yang menggantikan. Siapa yang membaca kitab-kitab mengkada dengan alimnya lagi? Tahun 2014 saya ke Turki. Kemudian kita temukan di sana kitab-kitab dijual di pasar lowak. Ini kitab dijual dibasahi bahasa Arab apa? Terus bahasa Inggris sedikit-sedikit. Ini buku siapa? Buku apa? Arabic? Enggak, nggak bisa kosong. Terus dia mau diapakan? Kalau saya mau dijual, jadi kitab apa dijual? Katanya nggak bisa dibaca. Jadi urun buka, ternyata di situ banyak sadak dari keluarga Afandi. Sana bahasanya Afandi, sadak Al-Masani, Afandi. Anehnya lagi, ada satu outlet waktu itu karena belum perjalanan ada yang menjual silsilah. Jadi silsilah gak tahu kayak ini. Nah ini apa? Karena tulisnya bahasa Arab, saya nggak tahu. Ini peninggalan itu rumah saya.
jelas bahasa Arab silsilahnya. Fulan bin Fulan Sayyid, Fulan bin Fulan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dijual, iya dijual. Tahu kamu apa ini? Enggak tahu. Jadi haknya dijualnya. Tapi itu 2014. Setelah saya pulang, kemudian ada Erdogan dan seterusnya. Katanya sekarang lebih baik. Tapi 5 bulan yang lalu saya ke sana, ya masih kayak gitu ya. Wallahu a'lam. Ini semua dunia Islam lagi digerumbungi oleh orang-orang non-muslim supaya bertakut. Caranya supaya bertakut bagaimana? Diisukanlah isu-isu agama. Orang Islam diisukan dengan isu orang-orang non-muslim yang menyerang mereka. Orang-orang non-muslim diisukan dengan orang-orang Islam yang menyerang mereka. Bercampurlah mereka. Nang Baampik, timur dan barat. Timur dan barat semuanya tidak ada yang berlandaskan agama. Semua gerakan-gerakan politik mengatasnamakan Islam ujung-ujungnya karena dia harus berblok ke timur atau ke barat dan semuanya layan Pak, tidak ada manfaat. Bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Ngajar. Apa yang paling manfaat? Dakwah murni tanpa tujuan apa-apa, mencerdaskan masyarakat. Kalau masyarakat betul-betul mengerti agama mereka akan paham dengan keadaan duniawi ini. Kalau kita umpat-umpatan yang blok ini, blok itu, gerakan ini, gerakan itu, korban-korban yang terjadi dan tidak ada malah sakit hati. Makanya dari Kepala ada akun waktu sudah dibawahi ke Patani untuk membantu orang Islam yang berperang melawan orang kafir. Mujahidin, aku berperang juga. Berperang apa? Berperang melawan kebodohan di masyarakatku, sehingga aku perlu untuk memindahkan mereka. Saya Abdul Somad Palembang berangkat dan meninggal di sana, di Patani di sana, karena membantu Syekh Dawud Patani. Satu kalau kan dikirim surat dibawain, dibalas, aku berperang di sini aja, berperang melawan kebodohan dan kejahilan. Lalu mengharap waktu pemimpin, lalu berdakwah keliling dan begitu punya buyut dikirim ke sana kemari untuk belajar ilmu, untuk mengajar ilmu agama. Kalau kamu disambui duit, ada bahan dikirim itu dikirim warak, mau pulang ke situ. Cuma ilmunya sudah diisi, jadi dan tolak Abu Talib Tanggaro. Bagi yang di sana, alhamdulillah dengan berkat ilmu, akhlak yang baik diterima dengan masyarakat sana, kemudian berkeluarga di sana, meninggal. Dan begitu seterusnya. Perjalanan dakwah yang dijalankan oleh Maulana Syekh Muhammad Asy'ari Bajali sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei, sampai ke Thailand, sampai ke daerah-daerah yang lain, daripada mereka-mereka yang mengemban dakwah dan mengajar daripada zuriat atau murid daripada Syekh Maulana Muhammad Asy'ari Bajali radhiyallahu anhu. Datuk Kalambayan lahir di Lok Gabang 15 Safar 1122 Hijriah, meninggal di dalam pagar 6 Syawal 1227 Hijriah dengan umur 105 bulan Komariah, 102 bulan Syamsiah. Jadi punya bulan Miladiah nih 102 aja umur sedih. Kalau bulan Komariah itu 105. Radhiyallahu anhu. Pada waktu masa kecil beliau diasuh dan diambil anak angkat oleh Sultan, sehingga beliau berdiam di istana. Istana Bahari banyak, beberapa istana, termasuk Sungai Citanun ada istana di situ. Bahkan di Muara Tambangan Bahari Hujan ada istana, di dalam pagar. Nang kampus ke Kalangkain itu ada istana Bahari, berpindah-pindah. Jadi istana itu berpindah-pindah karena bilanya persengkengan lawan Tuhan Belanda, karena
atau ketahuan Belanda atau pindah. Jadi ada yang di Keraton, ada yang di Palok Selong, ada yang di Sungai Pitano, ada yang di Muara Tambangan, ada yang di Karangintang, ada yang di Pengarot. Terakhir sudah habis itu ada lagi, dan semua bekas-bekas ada lagi dihancurinya Belanda. Allah alam di Karangintang ada ya, kalau ada di sana itu melihat istananya, dari istananya. Malah di Pangkalan pun ada. Di Pangkalan pun itu buyut cucu daripada Sultan Suryansah. Karena cucu ini kada kena pangeran, bukan calon raja, akhirnya diutuslah berdakwah di Pangkalan Bun. Sesampai di Pangkalan Bun, sekalinya kurang tahu ini turunan raja, lalu diangkat menjadi raja. Istananya sampai kau ini ada bulan raja pas itu pelang. Wah, duduk kemudian menjadi istananya, ya Allah. Turunan raja itu. Iya kan? Hah? Malah di situ ada 14 generasi lukisannya ada bertahan disimpan. Rupanya kejauhan sedikit barangnya sampai situ. Di Martapura ini hancur habis ada lagi. Kenapa? Perang paling lawas melawan Belanda perang Banjar, 65 tahun. Ini mukul dengan yang lain sudah ampihan. Banjar tatap aja, jangan-jangan ditipu, akhirnya diasingkan ke Cianjur. Itu kan Sukabumi kan? Sultan Anon itu hanya hampir kalau lagi sudah itu mungkin masih aja sepale. Terakhir Sultan Saman, Muhammad Saman, bismillah, 65 tahun, sehingga sejarah perang Banjar itu paling banyak hilang. Sejarah kita, peninggalan Datuk Ampayang di bawah Belanda situ, kemudian macam di bawah Belanda situ, Inyai namanya putih, jadi menetap tahu untuk Belanda sana. Habis kita. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari belajar pada waktu masa remaja dengan guru-guru yang menjadi mufti dan qadhi di istana pada waktu itu. Jadi bahari itu kan sini di Lok Gampang, Muara Tambangan itu kerajaan, lalu sungai itu kanal sampai kalau Gampang situ jadi kawah Bejukung, kalau kok ada lagi waktu itu yang Bejukung itu nanti diserahkan raja lagi Bejukung melihat ada tulisan sing bagusan, lalu singgah tulisan siapa itu rasa sekarang ada orang kampung yang bisa nulis itu dimuncul pada anak itu ya. Sini orang pendatang dua, Abah Sidin Abdullah, Ibu Sidin Aminah, orang pendatang dua, lain asli orang Lokapang, orang India sekalinya. Lalu kemudian dimintalah sebagai anak, dibawalah Sidin ke istana. Biasanya belajar Sidin lawan kodi-kodi, diantaranya ada ngaran Sidin Kodi Haji Ahmad Siddiq, orang negara. Kenapa jadi orang negara? Karena bahari pelabuhan yang paling gandal negara. Sebelum Trisakti baru ada lagi pelabuhan negara. Jadi semuanya kapal-kapal dari luar negeri itu ke negara situ bahari. Dan di situ sebelum kerajaan Banjar ada kerajaan namanya kerajaan Negara Dipak. Jadi kerajaan gandal. Makanya banyak orang Turki, orang Mesir. Bini Datuk Malampayan yang bernama Tuan Bidur itu diriwayatkan Abah Sidin kurang Mesir. Abah Sidin ya kalau bini ulun keturun di situ, makanya bimas. Dan saya ya Allah, ada kita keturunan dari kurang Banjar asli. Banjar asli. Hubungan kehot ada Cina-Cinanya, ya kalau putih bagus. Hubungan Timur ada India-Indianya bagus juga, ya kalau ada ini Banjar asli. Ya kayak ini bang sudah. Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari dinikahkan dengan seorang wanita. Kemudian waktu Sidin itu mengandung, dikirimlah beliau ke Mekah. 30 tahun di Mekah. 25 tahun di Mekah, 4 tahun di Madinah.
Jadi kurang lebih 29 sampai 30 tahun, kurang lebih 26 kali haji. Jadi waktu di Mekah itu saya kan haji, waktu di Madinah kan haji, karena jadi fokus belajar. Kalau Syekh Salman Al-Madani, Syekh Salman Al-Madani itu sahalakoh lawan sidin, di majelisnya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi ini kurang nang lawas di Mesir, tapi asli sidin kurang Irak, kurang Kurdi, badiam di Mesir, kemudian ke Madinah, mengajar di Madinah, belajarlah Datuk Kalampayan lawan kawan-kawan sidin. Selepas 4 tahun, maka kemudian mereka ingin melanjutkan ke Mesir karena mereka haus ilmu. Mereka mendengar di Mesir ilmunya tinggi-tinggi orang Mesir. Kalau sakit sudah nang ada di Mesir di wayah ini, murid-murid tujuan. Ya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi ini ke Mesir, kita dapat murid-murid tujuan. Ikam sudah belajar aku, cukup aja sudah. Kalau ada jadi ke Mesir sidin. Lalu sidin singgah di Yaman. Singgah di Yaman, dan beberapa saat, beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, wallahu alam, di antara guru sidin As-Sayyid Murtada Az-Zabidi, pengarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Sayyid Murtada Az-Zabidi kelahiran Irak, kemudian dibawa oleh Abbasidin ke Yaman. Kemudian setelah itu beliau pindah ke Kairo. Setelah ke Kairo, pulih ke Yaman dan meninggal di Yaman. Nah, kampungnya Zabid. Di sana ada kampung lain, Hadramut lain lagi, Hadramut di Yaman Selatan, kali ini Yaman Utara. Namanya ada Husainiyah, ada Zaidiyah, ada Zabid, ada Hudaidah, macam-macam gitu. Dan itu alim-alim orang yang kena nakam itu, tukang apa namanya, nang minta-minta di pasar itu hafal hadis Bukhari, hafal hadis Quran semuanya biasa saluran itu. Nah, jadi dan karangan-karangan mereka dikumpulkan, ada satu perpustakaan dana. Jadi bilanya mengarang diangkat situ, ada dicetak antik-antik karangan mereka. Sayyid Muhammad Al-Maliki pada waktu berkunjung ke sana, beliau ingin mengangkut karangan-karangan ulama Zabid ketika mulai. Itu memang dianggap itu. Jadi guru-guru rumah ajar itu lengkapi baju apa namanya hem, kebubiah, mengajar di masjid. Di sana ada masjid namanya Masjid Abdul Hasan Al-Asy'ari, karena yang membangunnya sahabat Nabi namanya Abdul Hasan Al-Asy'ari. Di situ pelajaran bubuhannya itu biasa-biasa, bajunya biasa, bukan pakai sorban biasa, tapi ilmunya hafal Bukhari, hafal hadis Muslim, hafal dan lain sebagainya. Kalau sudah pakai sorban itu berarti ulama kadang. Jadi tahun 2000 berapa saya ke sana, kemudian juga bertemu dengan ulama-ulama sana, namanya ada Syekh Abdurrahman Baqah, kemudian ada dan lain sebagainya. Ada pesantren namanya pesantren Idrisi, karena di sana ada bangsa Al-Hasan di sana. Nah, itu Sayyid Datuk Kalamnya singgah di sana. Dan bahkan sekarang ini Thariqah Sammaniyah yang ada di Zabid itu nisbahnya kepada Syekh Abdul Somad Palembang, kemudian ada yang ke Syekh Muhammad Asrul Bajari, ada yang ke Syekh Abdul dan sebagainya. Jadi murid-murid yang datang dari Mekah kemudian mengajari Syekh Sammaniyah di Zabid, sampai wah ini ada Thariqah Sammaniyah di Zabid. Setelah 30 tahun sidin belajar dengan para ulama-ulama, kemudian mengambil thariqah, bahkan semua thariqah Datuk Kalampayan mempunyai sanadnya. Kemudian beliau pun tiba saatnya untuk kembali ke tanah air. Lalu kemudian singgah di beberapa tempat, diantaranya singgah di Yaman, ada riwayat singgah di Thailand, kemudian singgah di Betawi, ada riwayat sidin ke Palembang dulu, hanya sidin ke Bugis, hanya sidin ke Banjar, kemudian menetaplah sidin di Banjar. Adalah kegiatan daripada Tuan Syekh Muhammad Asrul Al-Banjari
mendidik anak-anak Sidin dan cucu-cucu Sidin dan murid-murid yang lain di dalam pagar. Jadi Sidin mengulah kampung Saurang, tanahnya tanah wakaf dibagi oleh istri beliau, lalu kemudian disebut dengan dalam pagar. Setelah sekian lama beliau mengajar dan berdakwah, terakhir Sidin kepingaran, kemudian kena Rihul Ahmar, lalu Sidin dibawa ke dalam pagar. 2 tahun Sidin dalam keadaan sakit, beliau meninggal dunia. Jadi yang menghadapi Sidin meninggal dunia itu Mufti Haji Ahmad Pangeran. Jadi Sidin pakai dalam catatan Sidin bahwasanya aku mendapati ayah wafat. Ayah wafat dihadapi oleh ibuku Ratu Aminah dan ibu Kuat dan meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Mufti Ahmad berkabung lawan ayah Sidin. Ngarang-ngarang daripada istri-istri beliau dicatat, kemudian anak-anak Sidin dicatat, kemudian cucu-cucu Sidin dicatat. Jadi pencatatan pada waktu itu dimulai dari Mufti Ahmad Pangeran, kemudian diteruskan oleh Al-Alim Ulama Haji Muhammad Khatib yang disebut oleh Abu Sufyan Rabbana Tuluskan dan Sidin yang mencatat ibu Sidin. Kemudian setelah itu baru diteruskan oleh Syekh Abdul Rahman Siddiq Sabar, kemudian diteruskan oleh Syekh Mahmud Siddiq, itu anak Sidin. Kemudian terjadi catatan yang banyak. Jadi nanti Banjar anak Sidin 30, cucu Sidin berapa? 45 lah, 115 kali kan. Nah itu nang di Banjar, kalau nang di luar Banjar bawaan. Karena kita temukan ada yang nasabnya ke Datuk Kalampayan dari Banten, ada yang nasabnya ke Datuk Kalampayan dari mana-mana kan? Wallahu a'lam. Bisa benar, bisa juga wallahu a'lam. Ya, catatan yang di Banjar itu, jadi yang di Banjar itu 7 yang berketurunan, 11 istri, 7 yang berketurunan. Nah, kemudian dan seterusnya adalah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu. Pada waktu Sidin Gahadrin itu Sidin mengarang kitab yaitu Sabilal Muqtadir Littafaqquh fi Amriddin. Untung kitab itu beliau menyuruh anak Sidin yaitu Khalifah Haji Syahabuddin ke Mekah untuk menunjukkan kitab itu kepada guru-guru Sidin, kemudian dibawa kembali ke Banjar dan bersamaan dengan wafatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lalu kitab Sabilan ada diapakan zaman Mufti Ahmad, Mufti Jamaluddin, Khalifah Hasanuddin, ada dengan Wata Atik saya bilang tadi. Kemudian zaman Datuk Muhammad Khatib itu Sidin ada juga. Lalu zaman Datuk Abdullah Sidin menulis kembali. Datuk Abdullah menulis kembali kitab Sabilan Muhtadin dan dicetak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mengenang dan mentakzimkan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi datuk kita Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mana hampir semuanya guru-guru kita yang ada adalah bersumber ilmunya dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberkati ilmu kita, memberkati amal kita, memberkati rizki kita, zahir batin dunia akhirat keluarga kita, dan kita bersama mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Hadanallahu iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.